Dengan saya, Gunter Sianturi, dalam rangka perenungan firman Tuhan. Kali ini dengan tema, bagaimana kau selamat, Alkitabmu pun palsu. Saudara, ada orang yang berkata bahwa Alkitab orang Kristen adalah palsu. Dihubungkan dengan keselamatan. Bicara dengan palsu. Palsu artinya tidak asli, tiruan, gadungan. Tapi di samping itu ada juga yang disebut dengan salinan. Ada yang disebut dengan fotokopian. Kalau kita kembali kepada Alkitab, maka aslinya dicetak atau ditulis dalam kertas-kertas papirus. Itulah aslinya. Lalu kemudian aslinya itu disalin sesuai dengan aslinya, yang disebut dengan Septuaginta. Dari buku Septuaginta ini, karena berbahasa Yunani, Perjanjian Baru, maka diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Batak, dan yang lain-lainnya. Di samping itu, juga tahun penulisannya, seperti ejaan bahasa Indonesia dulu dan yang sekarang yang disempurnakan. Dulu bahasa Indonesia mengatakan dulu tulisannya adalah doe loe, dan tulisan cetak itu tj, sekarang tinggal c. Itulah perubahan-perubahan bahasa yang juga bisa mempengaruhi. Di samping itu, terjemahan juga dari bahasa Yunaninya juga tidak persis bisa sama kemampuan bahasa Indonesia untuk menjangkau atau untuk mengcovernya. Maka di sana sini mungkin terjadi juga beberapa hal yang tidak terlalu pas. Tetapi yang penting bagi kita adalah hal-hal yang mendasar. Hal-hal yang mendasar yang dibuat oleh Tuhan menyangkut terhadap bagaimana bisa selamat. Menurut firman Tuhan, orang Kristen, ada hal-hal yang disebut dengan telah dipilih. Dipilih artinya sebelum dunia dijadikan, kita telah dipilih. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, di sana dikatakan kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kemudian Yohanes 15 ayat 16, Yesus mencari. Jadi kita orang yang hilang tidak mungkin bisa pulang, tidak tahu jalan kembali, orang sesat. Oleh karena itu, orang Kristen bukan diselamatkan karena ia mencari, tapi Yesus yang datang menemui. Karena orang yang sudah sesat tidak mungkin bisa menemukan jalan pulang. Kemudian dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ada istilah ciptaan baru. Ciptaan baru artinya orang yang lama, habitat lama, kodrat lama diubah menjadi baru. Manusia lama yang telah jatuh dalam dosa, yang telah hidup di dalam dosa, bergumul dalam dosa, maka dibaharui menjadi manusia baru, mengarah kepada manusia sebelum jatuh dalam dosa. Artinya dia bisa hidup benar tanpa diatur. Itulah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Walaupun hal itu tidak terus langsung menjadi seperti malaikat, tetapi dibaharui dari sehari ke sehari. Tetapi ada benih yang terus berkembang
sehingga ia bisa menjadi kasih. Saudara, lahir baru itu seperti harum-haruman. Harum-haruman itu tidak perlu dituntut atau diatur sehingga ia mengharumi orang. Memang ia harum-haruman kemana saja ia pergi, tanpa disuruh mengharumi, dia sudah mengharumi. Karena apa? Karena kodratnya adalah harum. Begitu juga kasih. Kalau kita sudah menjadi kasih, kemana saja kita tidak perlu dilarang berbohong, dilarang mencuri, dilarang membunuh. Kenapa? Kita mengasihi semua orang. Yang tidak mungkin kita membunuh, tidak mungkin kita membuat hatinya susah. Saudara, juga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 di sana dikatakan bahwa kita dilahirkan kembali. Jadi manusia lama kita dilahirkan kembali. Kemudian 2 Korintus 3 ayat 6, kitab atau setelah Tuhan Yesus datang, kita tidak mengikuti aturan yang tertulis. Karena dikatakan di sana bahwa hukum yang tertulis mematikan. Tetapi sekarang kita mengikuti hukum baru, yaitu Roh yang hidup. Saudara, Amos pasal 8 ayat 11-12, satu saat kata firman Tuhan, maka semua kitab suci akan diangkat dari bumi. Ketika kitab itu diangkat, menurut kita, apalah yang menjadi pegangan, pedoman untuk mengatur hidup kita? Pada saat kita itu, tidak ada lagi kitab apapun yang menuntun orang bisa benar di bumi ini. Itu Amos pasal 8 ayat 11-12. Maka yang menjadi pedoman kita ialah kita yang telah dicipta menjadi baru, menjadi kasih, sehingga kita hidup bisa teratur tanpa diatur. Itulah orang lahir baru. Saudara, Efesus pasal 2 ayat 8, di sana dikatakan bahwa kita diselamatkan oleh anugerah yang disambut dengan iman. Itu bukan hasil usaha, bukan perbuatan baik, tetapi pemberian Allah. Jadi kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik. Kita diselamatkan bukan karena kita telah berjuang supaya benar. Roma pasal 5 ayat 8, kita dibenarkan oleh darahnya. Saudara, jadi kalau misalnya seberapa kurang paskah kitab suci kita sehingga kita tidak bisa selamat. Saudara, prinsip yang mendasar dari kitab suci ialah pertama, kita sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan, telah dipilih bahwa kita adalah penghuni sorga, pemilik sorga. Kurang pas apa Alkitab kita itu tidak akan mempengaruhi kita tidak masuk sorga. Karena pemilihan kita sebelum kitab suci ada, kita sudah dipilih bahwa kita masuk sorga. Jadi tidak usah ragu kalau misalnya pun penerjemahan kurang pas, karena sistem atau masuk surga itu bukan berdasarkan seperti apa yang tertulis bisa kita lakukan, tetapi kita telah dipilih. Yang kedua, kita dilahirkan kembali tadi, maksudnya kita telah diubah menjadi manusia kasih, sehingga harum-haruman tadi ia tetap harum. Kita pasti tidak akan pernah melanggar firman Tuhan yang diminta Tuhan supaya kita jangan menyusahi orang. Karena kita kasih, udah pasti kita tidak akan menyusahi orang. Jadi jangan bergantung, jangan melihat bahwa ada perbedaan terjemahan ini ke sini ada. Itu tidak terlalu besar pengaruhnya. Karena apa? Karena kita sudah pasti masuk surga seperti apapun. Nah, satu kali kalaupun kitab suci diambil dari bumi ini, kita juga tidak terpengaruh. Karena apa? Karena kita sudah pasti masuk surga. Seperti Yohanes pasal 10 ayat 28, kita pasti masuk surga. Begitu juga Roma pasal 5 ayat 8 dan 9, sudah dikatakan bahwa kita pasti masuk surga. Nah, saudara, itulah firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita tidak tergantung 100% kepada aslinya kitab kita. Demikian saudara, firman Tuhan yang memastikan bahwa kita tidak tergantung kepada perbuatan baik yang kita lakukan masuk surga. Tetapi karena Tuhan sudah mengasihi kita dan mencari dan memilih, menemukan, dan kita diangkatnya menjadi anaknya.